Shalom beloved people, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah melihat bahwa firman Tuhan menunjukkan karena pekerjaan penebusan sempurna yang telah diselesaikan Kristus, Tuhan sekarang melihat setiap orang yang ada di dalam Kristus sebagai orang-orang yang tanpa cacat celah sama sekali, sempurna dan tidak ada noda dosa sedikit pun. Dia memandang setiap kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai orang-orang yang dibungkus dengan jubah putih kebenaran Allah sendiri. Dengan jubah kebenarannya menyelubungi kita. Di hadapannya kita adalah orang-orang benar. Dan karena itu, dia benar-benar memperlakukan kita sebagai orang benar. Sebab sungguh lewat Kristus, itulah yang telah Allah buat atas tiap-tiap kita. Haleluya. Karena itu, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita sudah seharusnya memiliki ekspektasi bahwa hanya hal-hal yang baik yang akan terjadi pada kita. Sebab itulah bagian yang dinyatakan firman Tuhan sebagai porsi dari orang-orang benar. Amsal 10 ayat 6 mengatakan, berkat ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Sebagai orang-orang yang telah dibuat oleh Tuhan sendiri menjadi orang-orang benar, karena penebusan sempurna Yesus Kristus, kita dapat dan sudah seharusnya memiliki iman dan ekspektasi akan hal-hal baik untuk selalu terjadi bagi kita. Amin. Untuk memahami hal ini, saya menyarankan untuk kita mendengarkan kembali pengajaran minggu lalu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini sungguh terpatri di dalam hati kita, dan iman akan hal ini sungguh terbangun dengan kuat di dalam roh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan melihat lebih dalam lagi makna dari perkataan Yesus di kayu salib dan apa akibat nyata hal itu bagi setiap anak-anak Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 19 ayat 30. Dikatakan demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memandang lukisan karya pelukis-pelukis legendaris seperti Picasso atau Leonardo da Vinci, apakah kita akan berpikir untuk menambahkan goresan kuas kita sendiri untuk menyempurnakan hasil karya mereka? Tentu saja tidak. Mengapa? Sebab kita tahu bahwa lukisan-lukisan itu sudah diselesaikan oleh para maestro pelukis legendaris itu. Dan tidak ada apapun yang dapat kita tambahkan yang akan dapat menambah nilai lebih pada karya-karya para maestro tersebut. Kalaupun kita memaksa untuk menambahkan goresan kuas kita, kita justru akan merusak dan menghancurkan nilai dari karya-karya seni para pelukis legendaris tadi. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa demikian juga halnya dengan pekerjaan penebusan Yesus di kayu salib. Saat Yesus berteriak, sudah selesai, kita tidak dapat menambahkan apapun pada karya penebusan Yesus yang sudah selesai dengan sempurna itu. Kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah selesai. Karya penebusan Yesus sudah selesai, dan keselamatan kita sudah dimenangkannya. Semua dosa kita sudah diampuni. Karena pekerjaan yang sudah selesai itu, kita telah dijadikan benar untuk selama-lamanya lewat curahan darah Yesus. Kristus telah membayar dengan lunas sepenuhnya harga total penebusan, pengampunan, kebenaran, dan segala berkat kita. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ibrani 10 ayat 14 menegaskan lagi, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dalam bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, perkataan Yesus sudah selesai tadi berasal dari satu kata, yaitu teleo. Di zaman perjanjian baru, seorang hamba akan memakai kata teleo itu untuk melaporkan kepada majikannya bahwa dia sudah selesai mengerjakan dengan tuntas apa yang ditugaskan kepadanya.
Yesus sendiri dalam doanya di Yohanes pasal 17 melaporkan kepada Bapa bahwa pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepada Yesus sudah diselesaikan oleh Yesus dengan tuntas. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kata teleo dipergunakan di sini. Dan arti seutuhnya dari kata teleo sesungguhnya adalah sudah selesai, selalu selesai, dan untuk selama-lamanya sudah selesai. Salah satu arti kata teleo yang sangat menjelaskan arti kata ini dipergunakan oleh para pedagang waktu itu. Mereka mengucapkan teleo untuk menyatakan hutang sudah dibayar sepenuhnya. Dengan ini, Tuhan menunjukkan dalam firman-Nya bahwa saat Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, Dia sudah sepenuhnya memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat atas segala pelanggaran kita. Hutang sudah dibayar sepenuhnya. Kebenaran ini sangat signifikan, sangat penting sekali. Sebab dengan pernyataan Yesus, teleo, sudah selesai itu, maka akibatnya hari ini bagi kita yang telah ditebus oleh Yesus, bukanlah pekerjaan atau karya kita yang dapat membuat berkat datang kepada kita, tapi semata-mata karya Yesus sendirian. Hal ini berarti kehidupan perjanjian baru bukanlah soal melakukan ini atau itu, tapi soal mempercayai pekerjaan penebusan Yesus yang sudah selesai itu. Di perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, kita harus melakukan tuntutannya agar dapat memenuhi syarat untuk diberkati. Dalam perjanjian baru, kita ada di bawah karya penebusan Yesus yang sudah selesai. Kita ada di bawah kasih karunia. Kita ada di bawah teleo, sudah selesai. Dan berkat mengalir karena karya Yesus yang sudah selesai itu. Menambahkan pekerjaan kita pada pekerjaan Yesus yang sudah selesai itu hanya akan merusak dan merendahkan nilai pekerjaan Yesus yang sudah sempurna itu. Justru kalau kita masih berusaha memenuhi syarat, kita sebenarnya malah sedang mengatakan bahwa karya Yesus masih kurang sempurna, masih belum memenuhi syarat untuk membayar harganya untuk kita diberkati. Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Jika kita masih berusaha memenuhi syarat dan bukan percaya saja bahwa karena Kristus kita sudah memenuhi syarat, kita sebenarnya sama dengan orang yang masih berusaha menyempurnakan hasil karya Picasso atau Leonardo da Vinci. Kita mau mencoba menyempurnakan karya Yesus yang sudah sempurna. Kita sama seperti orang yang tidak puas dengan pekerjaan penebusan Yesus dan berusaha menambahkan usaha kesalehan kita sendiri untuk melengkapi dan memperbaiki pekerjaan penebusan Yesus dalam rangka kita dapat layak di hadapan Allah dan pada akhirnya layak diberkati. Kita justru lepas dari Kristus. Kita hidup di luar kasih karunia. Dan justru ini akan menyebabkan berkat malah tidak bisa mengalir kepada kita. Karena tanpa Kristus, kita tidak bisa sempurna di hadapan Allah. Sebab tidak seorang pun dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Roma 3 ayat 20 mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Kalimat kamu lepas dari Kristus menunjukkan bahwa kita tidak bisa mencampurkan pekerjaan kita dengan pekerjaan Yesus. Berusaha menggapai kebenaran kita sendiri, sementara kalau kita kurang sempurna, baru kita mengandalkan Kristus untuk menyempurnakan pekerjaan kita. Hal ini tidak bisa demikian, sebab kamu lepas dari Kristus, kata firman Allah. Jikalau kita mencoba menggapai kebenaran kita sendiri. Jika kita mau hidup di bawah tuntutan untuk mencapai kebenaran kita sendiri, kamu lepas dari Kristus. Perkataan itu jelas. Tidak ada kombinasi. Kita hanya dapat memilih untuk mengandalkan diri sendiri, untuk mencapai kebenaran kita sendiri di hadapan Allah, demi dapat diberkati, atau kita bisa memilih untuk mengandalkan hanya Kristus, percaya saja kepada karya penebusannya yang sudah selesai.
untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, dan dengan demikian menyelesaikan pekerjaan sempurna, membayar lunas semua harga yang kita butuhkan untuk dapat diberkati dalam segala berkat sorgawi atau segala berkat dari sorga. Roma 8 ayat 3 dan 4 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi apa yang tidak mampu kita penuhi telah dipenuhi oleh Yesus. Sehingga karena pekerjaan Yesus yang telah selesai itu, tuntutan hukum Taurat telah digenapi di dalam kita. Sehingga kita telah dijadikan memenuhi syarat untuk diberkati di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 menegaskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi, hari ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus, bukanlah performa rohani kita yang bisa membuat kita diberkati. Hanya performa Yesus yang dapat membuat kita diberkati. Dan Allah mau kita percaya pada Yesus sepenuhnya, bahwa pekerjaan penebusannya sudah komplit, sudah sempurna, sudah cukup untuk bayaran atas berkat apapun yang kita butuhkan sepanjang hidup kita. Dan karena itu, sudah seharusnya ekspektasi kita hanyalah diberkati, dan hanya diberkati berlimpah-limpah di dalam Kristus. Jadi bagaimana dengan segala tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan? Mungkin banyak yang sedang menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Lalu bagaimana itu? Jawabannya ini. Yesus sudah mendeklarasikan bahwa pekerjaan penebusan sudah selesai, sudah lunas seluruhnya. Maka hari ini, demikianlah kita seharusnya memandang dan mempercayainya. Kita bukannya akan dilepaskan, tapi sudah dilepaskan. Kita bukan akan disembuhkan, tapi sudah disembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan kita 2000 tahun lalu. Artinya kita sudah sembuh sejak 2000 tahun lalu. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, oleh bilur-bilurnya, you are healed. Kamu sudah sembuh. Anda sudah menang, sudah sembuh, sudah bebas, sudah memperoleh jalan keluar. Seorang wanita yang hamil, walaupun bayinya belum lahir, dia tahu bahwa dia sudah hamil. Seperti itulah Anda dengan segala berkat yang Yesus sudah bayar lunas untuk Anda. Semua sudah selesai, sudah lunas dibayar. Berarti semua sudah lunas, selesai. Semua itu sudah menjadi milik Anda. Anda sudah memiliki semuanya itu. Ya, itu berarti promosi pekerjaan itu sudah Anda miliki. Kesempatan luar biasa itu sudah Anda miliki. Lowongan di perusahaan terkenal itu sudah dalam genggaman Anda. Sekolah di tempat yang mustahil itu sudah menjadi milik Anda. Anda sudah diterima di sana. Ya, Anda sudah sembuh. Semua itu sudah Anda miliki. Dan semua itu adalah karena Yesus. Bukan karena diri Anda sendiri. Bukan karena performa pribadimu. Bagaimana dengan hidup kudus? Ya, untuk itu pun Anda harusnya mengandalkan Yesus. Percaya kepada Dia. Anda sudah menang. Anda sudah memiliki kehidupan yang kudus. Dan di dalam Yesus, Anda sudah memilikinya. Maka Anda pasti akan melihat semuanya itu termanifestasi. Anda cukup percaya saja bahwa Yesus sudah selesai bekerja untuk memastikan semua itu menjadi milik Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan itu sudah selesai. Anda tidak perlu tambahi apapun juga lagi. Anda hanya dapat mempercayakan pada Yesus untuk mendapatkan semuanya itu. Dan kabar baiknya, Yesus memang sudah mendapatkannya untuk Anda. Jadi percaya saja kepadanya dan ekspektasikan segala yang terbaik. Itulah yang sedang terus mengalir ke dalam pelukan Anda, ke dalam genggaman Anda, ke dalam ribaan Anda, kata firman Tuhan.
Kemenangan sudah selesai. Berkat sudah semuanya lunas dibeli dengan darah Yesus. Karena itu mulai hari ini, hiduplah dengan keyakinan penuh. Dengan mengetahui bahwa tidak ada lagi yang Anda harus tambahkan untuk memastikan berkat yang Anda inginkan itu sungguh terjadi bagi Anda. Percaya saja. Seperti perkataan Yesus kepada Yairus sebelum membangkitkan anaknya dari kematian. Percaya saja. Dan berkat itu, kesembuhan itu, promosi itu, lowongan itu, bahkan hidup kudus itu, semuanya itu pasti Anda nikmati dalam hidup Anda. Percaya saja. Sebab Yesus berfirman, sudah selesai. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan tiap-tiap Anda. Mari, angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Untuk setiap orang yang hari ini sakit, aku berkata, firman Tuhan menyatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, iblis angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat anak-anak Tuhan ini berpikir bahwa firman Tuhan belum berlaku atas mereka, belum terjadi atas mereka. Angkat semua itu dalam nama Yesus dan menyingkir dari setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Dan aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan sempurna, dan pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan, sekali lagi silakan angkat kedua tangan Anda. Karena ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Allah ini. Dalam nama Yesus menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan layani setiap pewaris keselamatan ini. Pastikan berkat Tuhan, segala suplai supranatural sorga sampai kepada mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda rindu untuk sampaikan ke alamat email ini. Anda akan kami dukung dalam doa dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari kita saatnya menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu tidak ada kutuk lagi berlaku atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya.